Apakah sudah terlihat screen Sudah saya di sudah terlihat. media? Oke. Ya, terima kasih, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Terus terang saya merasa bahagia gitu, akhirnya bisa kembali lagi diskusi dengan teman-teman di bidang AI. Karena jujur selama 2,5 tahun saya merasa sangat tertinggal jauh untuk di bidang AI karena itu di perusahaan seperti kita tahu masih agak sedikit jauh untuk ke sana karena banyaknya birokrasi dan beberapa kompleksitas lain yang menjadi pertimbangan. Kali ini saya akan sharing tentang profesi yang juga sangat penting di bidang data, yaitu data engineer. Kita akan membahas job desk-nya bagaimana dan challenge-nya apa aja selama saya bekerja sebagai data engineer. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinda Wahyuni, saya berprofesi sebagai data engineer di PT Bank Mandiri. Saya lulusan dari Ilmu Komputer UI, teman seangkatan Mas Oktaf, dan juga alumni beasiswa LPDP. Oke. Mari kita langsung mulai ke pembahasannya. Nah, seperti kita tahu, kita mengenal ada istilah data scientist, data analyst, dan data engineer. Nah, ketiga profesi ini umum kita temui di data, dan ini menjadi profesi yang sangat penting dan saling berkaitan. Jadi, data analis dan data scientist tidak akan bisa bekerja dengan optimal jika tidak ada data engineering. Begitu juga sebaliknya, data engineering jika tidak akan bisa bekerja dengan optimal jika tidak ada data analis dan data scientist. Kalau kita lihat di hierarkinya seperti ini, Bapak. Sebelum data itu kita bisa olah menggunakan AI, deep learning, atau terlalu sederhana seperti statistik deskriptif, kita perlu mengkolek dulu data tersebut. Dari mana sih datanya? Kalau di perbankan misalkan kita harus mengkolek datanya itu dari cabang, dari channel-channel seperti Mandiri Online, seperti channel EDC, atau channel bisa juga Traveloka yang ada PayLater, bisa juga ShopeePay, kan kita sering ya ada pembayaran dengan Shopee yang kita bisa langsung input virtual account-nya. Nah, itu juga nanti akan menjadi input data yang akan kita olah. Itu bagaimana kita mengolahnya, nanti ada tag-nya sendiri, terus kemudian setelah itu bagaimana kita bisa memindahkan data tersebut dari host-host tadi ke sebuah database yang bisa dilihat oleh orang, tapi juga tidak mengganggu operasional di perbankan tersebut. Oke. Setelah disimpan dari data warehouse, apakah data itu sudah bisa digunakan? Ternyata belum. Kita harus menyesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Siapa sih yang butuh data ini? Nah, ibarat data di data warehouse itu adalah data yang ada di gudang-gudang tersebut, di gudang-gudang gitu. Kita masih harus memisahkan. Kita harus melakukan feature engineering. Kita harus memisahkan itu ke dalam tabel-tabel atau skema-skema sesuai dengan kebutuhan. Misal ada kebutuhan regulatory reporting, itu beda dengan kebutuhan analis. Beda juga dengan kebutuhan yang dipakai oleh seorang machine learning engineer. Itu beda. Nah, seninya di situ Bapak Ibu, kalau untuk data engineer. Jadi bagaimana kita bisa mengkolek data dari host-host yang langsung berhubungan dengan customer sampai disimpan di data warehouse kita dan sampai itu bisa digunakan oleh end user, oleh analis ataupun machine learning engineer. Semakin meningkatnya kompleksitas sebuah perusahaan, tugas seorang data engineer itu akan semakin berat dan semakin challenging. Seperti itu. Nah, kalau untuk perbedaannya, ini masih general banget ya. Kita bisa, ini dari perspektif saya selama bekerja di sini. Ini tidak berlaku secara umum atau secara saklek. Bapak Ibu bisa mempunyai definisi sendiri tergantung dengan pengalaman dan lingkungan yang selama ini Bapak Ibu alami. Gitu. Oke, apa perbedaan dari data engineer, data analis, dan data scientist? Oke, kalau untuk seorang data engineer kita bisa bilang kalau ini adalah back-end-nya. Oh, bukan back-end banget ya, itu kayak di layer pertama sebelum data itu bisa diolah oleh seorang data scientist. Nah, tugasnya apa? Tugas data engineer itu adalah mempersiapkan data supaya data itu bisa langsung dipakai oleh data analis dan data scientist. Harapannya nanti kalau udah ada data engineer,
seorang data analis dan data scientist itu tidak akan suffer untuk mengumpulkan data itu, dan kita bisa juga mengurangi proses pre-processing yang seperti Bapak Ibu udah pernah alami mungkin ya. Pre-processing itu adalah proses yang lumayan suffer dan teks sekitar 70-80% waktu kita di sebuah project data. Nah, seorang data engineer ini dia akan mendevelop, membuat konstruk, mengetes dan memaintain atau memelihara sebuah arsitektur big data secara lengkap. Secara lengkap di sini bukan dari kita secara lengkap ini kita nggak membicarakan partnya data analis dan data scientist ya, tapi lebih ke secara lengkap ini end to end dari host sampai ke data itu bisa dipakai oleh data analis dan data scientist. Skill-nya apa? Skill utama yang harus dimiliki oleh seorang data engineer adalah kemampuan query. Setelah itu adalah kemampuan kita mengerti tentang konsep database, all database, baik itu Oracle, SQL Server, Postgre, dan lain sebagainya. Kita harus paham betul gimana konsep di masing-masing DBMS. Nah, untuk kemampuan query itu adalah harga mati yang harus dimiliki oleh seorang data engineer. Nah, selain itu kita juga harus mengerti mathematics dan mengerti programming, karena programming tetap dipakai dimanapun. Toolsnya apa yang bisa? Tools yang bisa dipakai itu SQL, Python, Hadoop, ETL tools. ETL itu singkatan dari extract, transform, load. Seperti DataStage, ISS, kemudian ada juga informatika dan banyak tools lainnya. Nah, kalau untuk data analis itu ini bergantung lagi dengan perusahaan Bapak Ibu ya. Kalau data analis di sini dari kita yang pahami adalah seseorang yang menganalisis data, kemudian membuat visualisasi untuk disampaikan ke manajemen. Jadi kita kayak merangkum, oh, saya punya data ini, saya ingin merangkum ini, dari data ini saya harapkan manajemen bisa membuat sebuah keputusan. Tapi kita nggak ngasih mereka keputusan. Tapi kita hanya memberikan, oh ya ini summary-nya, visualisasinya seperti ini. Nah, kalau udah sampai situ, maka data scientist akan membantu. Dari visualisasi ini kita bisa dapat insight seperti ini loh untuk perusahaan. Oh, coba kita bikin modelingnya. Itu adalah tugas seorang data scientist, membuat model untuk membuat prediksi, bisa membantu manajemen untuk mengambil keputusan based on data driven. Gitu. Nah, kemudian apa sih tugas data engineer gitu? Data engineer di sebuah perusahaan itu akan bermain di data pipeline. Maksud data pipeline seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus memaintenance, kita harus membuat data pipeline mulai dari layer 1, layer 2, layer 3 hingga layer 4. Layer 1 itu apa? Layer 1 itu adalah internal data source. Macam-macam, Pak. Kalau di perbankan, ya yang saya bilang kita bisa lewat mandol, EDC, ataupun pembayaran di market, di online market seperti Traveloka, Shopee, dan lain sebagainya, dan source-source lainnya. Kalau dari pemerintah mungkin bisa dari itu ya, website COVID atau dan lain sebagainya. Itu menjadi internal data source kita. Nah, dari situ kita harus masukkan ke sebuah staging database atau kita bisa sebut juga dengan data warehouse. Nah, di sini kita harus membuat sebuah staging database sesuai kebutuhan yang bisa menampung data dari internal data source tadi. Untuk formatnya bagaimana, strukturnya bagaimana, itu tergantung dengan kebutuhan perusahaan dan bagaimana tujuannya. Jadi ketika kita mendesain, kita harus mempertimbangkan seperti berapa jumlah data, ini nanti berapa tahun mau dipakai, siapa aja yang mau pakai, kemudian tujuan penggunaannya apa, nah seperti itu. Toolsnya apa? Toolsnya kita bisa pakai ETL, extract, transform, load. Extract ini ya kita mengekstrak dari segala source, kemudian transformasi itu ada feature engineering di kolom-kolomnya tadi, kemudian ada load, kita mengeloadnya ke database. Nah, setelah itu ini layer 3 yang agak udah berdekatan dengan user, tapi juga masih agak mentah gitu, Pak.
Nah, ini ada yang namanya data warehouse dan data mart. Apa perbedaan data warehouse dan data mart? Data warehouse itu term yang lebih luas. Jadi kayak data semuanya disimpan ke sebuah gudang. Kita bayangkan aja sebuah gudang. Dari sebuah gudang kalau kita cari akan kesusahan ya. Nah, dari situ nanti kita akan membuat data mart yang udah sesuai dengan kebutuhan. Kasarannya misal gudangnya oke, misal ini ada sebuah warehouse. Nah, kita mau bikin toko. Pertama, toko buah. Yang kedua, toko bahan makanan ini. Yang ketiga, toko sepatu, toko apa. Itu dalam untuk data mart. Nah, setelah kita punya data mart ini juga bermacam-macam. Pak, yang saya ilustrasikan tadi, kita bisa bikin data mart yang untuk regulatory reporting, untuk keperluan analis, keperluan machine learning engine, machine learning, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dari data mart itu baru bisa dipakai oleh user di presentation layer, di layer keempat tadi. Ini bisa dipakai untuk reporting tools, OLAP, ad hoc query tools, ataupun data mining tools sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari sini udah kebayang atau belum Pak? Ya, kalau seorang tugas data engineer, kita harus menyiapkan, bukan menyiapkan aja, ya tugas utamanya adalah menyiapkan data yang bisa dipakai oleh data analis, data science, dan user-user lain. Namun kita juga harus memastikan infrastrukturnya, database-nya, data pipeline-nya itu udah beneran bagus, efektif, dan efisien gitu, untuk menunjang operasional sehari-hari. Nah, kalau bisa saya katakan, bukannya saya ingin menyampaikan pekerjaan data science dan data analis karena itu juga susah, tapi kalau kita bisa membuat data pipeline yang bagus, seorang data engineer itu bisa menyelesaikan 50-50% task di sebuah data project. Once kita bisa membuat data yang bagus dan bisa langsung dipakai oleh seorang data analis dan data science, kita udah banyak mengurangi effort itu Pak untuk effort untuk engineer, untuk data analis dan data scientist. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu pernah mencoba, pernah ada experience di project data, misalnya kita mau buat model dari mesin learning apa, pasti kita akan spend waktu lebih banyak di proses pre-processing. Ini juga sebenarnya ini kalau slide saya ini masih bersifat general banget Pak ya, karena based on experience saya di Bank Mandiri yang datanya lumayan kompleks, kita menghabiskan sekitar 50-80% untuk data preparation. Kalau untuk proyek yang dalam skala kecil, mungkin angka ini juga tidak akan saklek bisa diubah-ubah lagi, tergantung. Tapi pengalaman saya di proyek yang kompleks, di data yang kompleks ini, ya seperti ini Pak. Pekerjaan data engineer itu lumayan banyak dibandingkan seorang data scientist dan data analis. Nah, pekerjaannya gimana tanggung jawab dan tugas seorang data engineer? Kayak pertama kita harus bisa membuat dan memaintain data pipeline arsitek. Nah, kita harus mendesain, kemudian kita harus mengeksekusi, mengimplementasikan, dan kita juga harus memelihara data pipeline itu. Nah, kedua adalah kita harus bisa membangun infrastruktur yang optimal untuk proses ETL, extract, transform, dan load dari segala macam source. Kita harus bisa mengidentifikasi itu. Dan ketiga adalah kita juga harus bisa mengidentifikasi, kemudian mendesain dan mengimplementasi apa yang bisa kita tingkatkan dari data pipeline tersebut. Jadi kan kita harus punya forecasting ya kalau kita sebut. Kalau bisa kita katakan, kita harus bisa memforecasting ini nanti kira-kira scalability-nya gimana ya, growing-nya seberapa. Kemudian bisnis unit mana lagi yang akan pakai. Nah, kita juga harus bisa memprediksi itu sambil berjalannya operasional. Dan ketiga adalah kita juga harus bisa bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti eksekutif, product owner, data analyst team, agar kita bisa membuat data pipeline yang bagus. Dan ketika ada technical issue, kita bisa langsung terobos di situ juga. Oke. Ini kalau
Ini contoh gambaran pekerjaan data engineer. Sekali lagi, kalau untuk sebuah pekerjaan itu kita tidak bisa mendefinisikan dengan saklek. Data analis kerjanya harus cuma gini-gini, harus gini-gini, data science begini-begini, data engineer gini-gini. Enggak. Kembali lagi itu tergantung pada perusahaan kita, bagaimana skalanya dan bagaimana manajemen menentukannya. Ya, tapi kalau saya bisa rangkum Pak ya, ini bisa dibedakan menjadi 3 untuk roles data engineer. Yang pertama adalah generalis. Generalis ini gimana ya, kayak palu gada. Oke, butuh gue ada selama itu masih di bidang data, gue bisa handle gitu Pak ya. Generalis ini umumnya bisa ditemui di perusahaan yang kecil karena mereka tidak akan struggling dengan yang namanya kompleksitas dan skalabilitas data. Kayak, oh ya udah data segini aja gue bisa olah sendirilah. Gue ambil sendiri, tarik sendiri, cleansing sendiri, olah sendiri, terus kemudian modeling sendiri. Itu lebih ke generalis, ke tipikal perusahaan kecil. Nah, kemudian untuk pipeline centric ini mereka gimana? Mereka data engineer iya, tapi mereka juga harus dikit-dikit mengerti data analis. Jadi kayak setengah-setengah gitu Pak pekerjaannya. Banyak kan data engineer, tapi mereka juga harus mengerti data analis juga. Beda lagi kalau kita bekerja di perusahaan yang besar, seperti Bank Mandiri. Harapannya itu kalau di perusahaan besar seperti Bank Mandiri, tugas seorang data engineer ini adalah, ya udah, kita punya mapping, kita punya logic, silakan dibuat database dan tabel yang efisien dan efektif. Enough sampai situ. Jadi lebih jelas pekerjaannya. Kalau di perusahaan dalam skala besar, data engineer itu harus lebih skill yang dimiliki lebih ke feature engineering dan gimana dia bisa membuat job yang efektif dan efisien seperti itu. Nah, kemudian apa sih challenge di pekerjaan data engineering? Dan the one and only challenge yang kita hadapi yang sangat sulit dan selalu kita hadapi di setiap proyek data adalah tentang data quality issue. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami masalah ini, masalah data quality issue. Sesimpel misalnya missing value atau datanya ternyata nggak berdistribusi normal atau ternyata testing dan trainingnya itu nggak balance, nggak imbang, itu bisa masuk ke data quality issue. Nah, kalau di perusahaan yang besar adalah begini Pak, data kompleks. Di perusahaan yang besar, selain data quality, ada juga data complexity. Semakin besar data yang kita olah, itu kita semakin challenging juga untuk seorang data engineer, untuk kita bisa membuat data pipeline yang bagus. Nah, kemudian kalau kita ngomongin dari sisi user, dari user itu kan adalah orang yang sangat penting yang akan menginput data-data yang akan kita pakai. Kalau di perusahaan besar banyak sekali user aplikasi yang nggak disiplin. Kita udah kasih tahu, oh kalau di tabel ini tuh harus strukturnya seperti ini. Tapi mereka kadang masih membuat tabel yang dengan formatnya sendiri, dengan caranya sendiri. Kita udah kasih tahu inputnya harusnya kayak gini ya. Kalau date, minta tolong diinput dengan date. Kadang mereka masih bikin date, tapi kenapa inputnya varchar, gitu kan Pak ya. Atau date numerik, oke numerik masih bisa kita convert, tapi gimana kalau numeriknya itu nggak bisa dikonvert menjadi date? Seperti misalnya ada tanggal, bulan, ada tanggal, bulan, tahun. Kalau tanggal 30 Februari, kan kita nggak bisa convert ya. Itu menjadi hal yang challenging juga buat seorang data engineer. Nah, kemudian challenge selanjutnya adalah data pipeline yang sudah out of date. Gimana cara kita mencegah ini? Adalah kita harus selalu memerhatikan scalability dan growing-nya data kita. Oh, data kita ternyata dalam setahun itu growing-nya segini. Dan ternyata tahun depan akan ada penambahan dari source ini lagi loh. Nanti kita kan harus mulai memikirkan. Nanti data pipeline kita perlu update di bagian ini, di bagian ini. Nah, kurang lebih seperti itu Pak untuk challenge-nya. Bisa saya katakan semakin kompleks data di perusahaan tersebut, semakin challenging juga untuk seorang data engineer.
Nah ini untuk menjadi seorang data engineer yang sukses, kita harus memiliki background analitik yang kuat, strong analytical thinking, dikombin dengan kemampuan teknikal. Tapi kalau saya bisa bilang, profesi data engineer ini adalah profesi yang membutuhkan skill teknis dalam tingkat yang lebih tinggi, gitu. Bahkan banyak perusahaan yang menyarankan seorang data engineer harus berasal dari data analis dan harus mempunyai background master atau S2 karena ya untuk jadi seorang data engineer, karena dalam seiringnya waktu requirement data engineer itu semakin kompleks. Nah, ini saya coba rangkum dari Gordon Lindsay Gregg. A scientist can discover a new star, but he cannot make one. He would have to ask an engineer to do it for him. Gitu, Pak. Oke, thank you. Sekian sedikit sharing dari saya.